Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'ata faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Rabb kita, pencipta kita, pengatur alam semesta ini, atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkesempatan untuk hadir di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap pribadi muslim yang sudah mukallaf. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia kepada dakwah dan tuntunan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati seluruh syariatnya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan bernegara. Takwa akan melahirkan keadilan, keamanan, dan keberkahan di tengah kehidupan manusia. Mengabaikan hukum Allah, mengabaikan syariat Allah akan membuka pintu kezaliman, ketakutan, dan kerusakan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah 106 atau Al-Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 5 Agustus 2026. Dan 10 hari lagi kita dan seluruh rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
Tentu saja kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang ditakdirkan Allah lahir di bumi Indonesia ini, bergembira, bersyukur dengan kedatangan hari peringatan kemerdekaan ini. Selain bergembira karena kita telah bebas dari penjajah, baik Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, kita juga dengan kemerdekaan itu, bangsa kita bisa mengatur masa depannya sendiri. Namun demikian, menurut hemat Khotib, khususnya umat Islam, di dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, sepatutnya lah kita merenung, atau tepatnya melakukan introspeksi, mengingat realitas objektif dari keadaan negara kita, kalau mau jujur, memang tidak sedang baik-baik saja. Di bidang ekonomi, harga semuanya naik. Harga plastik pun naik. Apalagi kalau di bidang hukum. Tentu bapak-bapak, adik-adik, mahasiswa semuanya sudah mengikuti bagaimana perkembangan dunia peradilan kita. Sungguh sangat memprihatinkan. Atau dengan kata lain, masih jauh dari tujuan cita-cita kemerdekaan Republik ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia ini kaya, Pak. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan minyak. Minyak kita, gas kita tuh banyak. Sangat melimpah. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya. Ada tambang tembaga di Papua, ada emas di Papua, ada nikel di Morowali, ada timah di Bangka Belitung, ada batu bara di Papua, Kalimantan. Tapi kenapa kekayaan yang melimpah ini tidak mengucur ke bawah, khususnya kepada rakyat di golongan bawah? Bagaimana mungkin, Pak, negara yang kaya ini bila dibandingkan dengan negara misalnya Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, berapa luas negara mereka, berapa kekayaan mereka. Tapi di sini, Pak, realitasnya masih ada guru, profesi yang vital untuk kepentingan peradaban masa depan negara ini, menerima gaji untuk membeli bensin motornya saja tidak cukup. Masih ada dosen yang membeli rumah itu masih melalui KPR, BTR. Beli mobil juga masih kredit. Apakah kita nggak punya uang? Punya. Buktinya kalau untuk dikorupsi berapapun ada. 10 triliun, 20 triliun, 300 triliun ada. Tapi kenapa dosen kita, guru kita, TNI kita, polisi kita terpaksa harus melakukan tilang di tempat hanya untuk membutuhkan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya? Kenapa? Karena gaji mereka nggak cukup. Kita semua ada, Pak. Laut punya, hutan punya, tambang punya. Bandingkan dengan negara-negara di benua Afrika, di benua mana, lautnya tidak punya. Tapi maaf, bukan hanya sekolah yang digratiskan. Mau nikah juga dikasih subsidi. Mau melahirkan dikasih subsidi. Itulah mengapa sampai terjadi sedemikian. Apa yang salah? Ya pasti ada yang salah. Seorang pakar mengatakan, tidak ada, Pak, negara miskin di dunia ini. Yang ada itu adalah negara yang salah kelola.
Singapura tidak punya apa-apa, Malaysia tidak sebanyak Indonesia kekayaannya, tapi bandingkanlah. Barangkali ada para dosen, para guru yang pernah studi banding di sana, berapa di sana. Adik saya yang di Surabaya pernah studi banding ke Malaysia. Jangankan pegawai negeri, guru TPA-nya saja Pak, mendapat bayaran 1.500.000 uang sum per bulan. Di sini yang ngajar TPA berapa? Seikhlasnya saja, menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai muslim, kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya muslim yang mayoritas di negeri ini, kita sebagai muslim yang mayoritas di negeri ini harus merubah keadaan ini. Karena yang mayoritas ini bila berubah, maka keadaan ini akan berubah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, negara yang Allah negarakan kepada bangsa ini adalah negeri yang buminya kaya raya. Kita sebagai muslim hendaknya melihat segala sesuatu dari kacamata Islam. Dalam pandangan Islam, kebutuhan pokok masyarakat dan individu yang harus dijamin oleh negara adalah salah satunya adalah keamanan. Keamanan adalah hak dasar setiap warga negara. Keamanan merupakan kebutuhan dasar yang disejajarkan dengan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa keamanan masyarakat tidak dapat beribadah, tidak dapat bekerja dengan tenang, belajar, dan membangun peradaban. Keamanan baik itu menyangkut keamanan fisik maupun keamanan yang bukan fisik. Kita aman di dalam berjalan, kita aman di dalam bekerja, kita aman di dalam berusaha. Apa yang terjadi sekarang? Pengusaha pada mengeluh karena semua mau dikenain pajak. Memang pajak diperlukan pada saat kas negara tidak cukup. Tapi coba bandingkanlah dengan negara-negara demokrasi yang lain. Tanya pada Musa di sana, pajaknya cuma 4 macam. Di Indonesia ada 20 macam katanya. Pajak apa saja? Nanti silakan diperiksa sendiri. Sejarah negara wajib menyediakan untuk keamanan ini, keamanan aparat keamanan yang profesional, jujur dan responsif. Sejarah telah menunjukkan bagaimana khalifah-khalifah terdahulu, Abu Bakar, Umar, kalau Umar malah dia berkeliling sendiri, memeriksa, mengontrol sendiri keamanan negaranya. Islam melarang penegakan hukum oleh massa seperti yang baru-baru terjadi. Ada orang tua yang karena tidak mampu sekolah mencuri ayam, kemudian dihakimi oleh massa dan mati. Sangat ironis, negara yang kaya bagaikan ayam yang kelaparan di lumbung padi. Rasulullah, syariat Islam adalah sistem keamanan yang komprehensif. Pertama, negara menyediakan aparat keamanan dan sistem pengawasan yang efektif melalui patroli dan penjagaan. Kedua, negara menerapkan sistem peradilan yang cepat, adil, dan bebas dari suap serta tebang pilih. Ketiga, negara menerapkan hukum pidana Islam, pencegah dan penebus dosa yang berlaku. Keempat, negara menjamin kebutuhan dasar rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan menerapkan hukum-hukum yang sesuai
dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang sesuai dengan dasar negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu bagi orang Islam adalah Allah, bukan yang lain. Jadi hukumnya harus hukum menurut hukumnya Allah. Sistem ekonominya harus menurut sistem ekonominya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima kebenaran dan menjadikan setiap ilmu dan pemahaman sebagai bekal menuju masyarakat yang diridhoinya. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an Azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup dalam khutbah yang kedua ini, khatib perlu menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran. Innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi solusinya apa? Biasanya kan bertanya begitu kan. Solusinya ya datang dari Allah. Apa kata Allah? Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau bangsa hingga bangsa itu sendiri yang merubah keadaannya. Apa yang ada pada diri dia bangsa itu. Kalau yang ada pada diri kita sekarang mengatakan bahwa korupsi itu yang membuat bangkrut negara ini adalah budaya turun-temurun yang tidak bisa mungkin hilang, maka dari sekarang kita harus merubah paradigma itu. Bahwa korupsi itu perbuatan dosa, kezaliman. Semua kita harus benci kepada korupsi itu. Kalau selama ini yang ada di otak atau di hati kita bahwa mencari rezeki itu adalah yang instan, tidak perlu kerja keras, maka dari sekarang dirubah pemikiran seperti itu, bahwa untuk menjadi kaya, menjadi sukses itu harus berproses, harus kerja keras. Oleh karena itu manusia punya keterbatasan, dan karenanya mari kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan dari para pengelola, para pemimpin yang tidak jujur, para pemimpin yang tidak berintegritas, para pemimpin atau pengelola yang terlalu serakah. Kata Allah apa dalam Quran? Hidup ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Wabtaghi ma ataqallah darul akhirah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, baik itu kepintaran, harta, itu harus ditujukan kepada akhirat. Walaupun ayat itu ada lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi karena kamu itu hidup di dunia, jangan lupakan itu. Kebutuhan kamu dunia itu. Bagaimana maksudnya? Melupakan itu, ngambillah secukupnya saja. Mengambil yang cukupnya itu gimana maksudnya? Kalau bukan milik kita jangan diambil. Kalau udah terima gaji, jangan lagi menerima suap. Itulah yang dimaksud jangan mengambil atau hidup untuk dunia ini secukupnya saja. Karena kita sudah melihat, Pak, para hadirin sekalian, berapa banyak orang-orang yang serakah terhadap harta itu. Pada akhirnya mereka di mana sekarang? Semuanya ada di dalam tanah. Hartanya tidak dibawa pulang. Sedangkan urusan kita masih panjang nanti di akhirat. Akan melalui hisab sampai nanti selesai urusan alam semesta ini dan Allah memutuskan
Siapa-siapa yang beruntung dimasukkan ke dalam surganya, dan siapa-siapa yang tidak beruntung dimasukkan ke dalam nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita tundukkan hati, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wal karim wa adhim sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa sabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan hasana warzuqhum wasi'an mubaraka wa uquluhum zakiyah wa qulubuhum nura wa ulumuhum katsira wa jasaduhum sihhatan wa afiyatan wa umuruhum yasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.